Halo, Pak Nara, suara saya jelas kan? Halo, suara saya jelas kan? Suara saya jelas kan? Halo. Jelas Pak Andreas? Oke, siap. Ya, kasih. Oke, langsung mulai aja lah ya. Mungkin lagi pada sibuk yang lain. Oke, masih sama. Kondisi masih sama. Jauh di atas target. Tightening, hawkish. Nanti tanggal 15 Maret kesimpulannya. Terus dolarnya masih bullish. Cuman kayaknya nggak ada resisten, tapi kayaknya susah ditembus. Coba kita lihat ini ya. Nah, ini ada resisten di sini. Tarik garisnya agak jauh tapi ada sini nih. Ini mungkin sideways dulu sih kelihatannya dolarnya. Coba kita lihat. Nah, gitu. Ya kesimpulannya masih bullish sih, cuma faktor pendorongnya masih kuat, cuma kayaknya ini gara-gara kekencangan. Jadi kelihatannya mau entah pullback atau mau sideways dulu nih. Ini pas banget di ada resisten daerah sini di area sini, dari salah dari sini garisnya 2020. Oke, habis itu kita habis lihat ini lihat ya, yield curve masih sama, masih flattening, berarti indikator masih di atas satu. Oke, terus berikutnya adalah kesimpulan tidak akomodatif ya. Nah, biasnya masih netral. Cuman yang unik ini, apa namanya, si si Warren Buffett ini dikabarin dari tanggal 1 Maret dia udah beli ini, Occidental Energy ini. Ini tuh di bidang gas alam. Nah, dia beli itu, eh, ini kalau misalkan orang-orang awam itu kiranya gini,
Warren Buffett itu beli itu selalu pas harganya jatuh murah. Ini enggak ya. Ini ya, ini kayak gini ya. Pas dia beli itu tanggal 1 Maret. Dia selesai. Nah, yang saya tandain. Nah, ini kayak gini. Dia posisinya kayak gini loh, di sini loh. Nah, orang kayak Warren Buffett beli sampai berani beli kayak gini, berarti emang benar-benar eh, masih ada reward dia di bangsanya energi kayak gitu. Nah, makanya itu kenapa kok saya dulu saran kayak bangsanya agrikultur kayak gini, padahal grafiknya udah kayak begini, kok tetap dipantau, udah tinggi. Kayak gini kenapa kok pas itu kan masih di sini ya, 2 hari yang lalu ya, atau kemarin lah. Itu kok suruh pantau kayak gini, ya kan? Nah, karena apa? Karena eh, asumsinya gini, ini inflasi kan masih lanjut, ya toh. Nah, inflasi itu yang kalau harga naik kan orang-orang kan jadi nggak bisa beli kan, ya kan. Cuman namanya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu bangsanya energi. Kenapa energi? Energi kan bisa buat listrik, bisa buat transportasi ya kan. Terus habis itu bangsanya agrikultur kan makanan toh. Itu kan mau nggak mau harus beli. Nah, ya makanya itu kenapa kok saham teknologi turun, saham-saham agrikultur sama energi naik. Nah, karena kalau inflasinya ditekan, ya toh, itu kan nggak bisa langsung kan efeknya kan. Ya kan, kan udah ada orang nimbun-nimbun segala kayak gitu. Ternyata kan nekennya nggak seberapa, kan cuma naik 0,25. Itu ya yang harus kebutuhan pokok itu ya mau nggak mau harganya seberapa pun tetap harus beli itu, ya kan. Nah itu makanya ini yang naik sektornya agrikultur sama sama energi ditambah lagi dengan defense karena kan ada aerospace and defense karena kan ada konflik kan. Nah, jadi dasarnya itu nggak terus tiba-tiba kita uh, misalkan kayak begini ya, nggak terus tiba-tiba kita wah ini udah murah ini. Ya betul, udah murah, tapi kalau nggak sesuai tema, nanti bisa tambah murah. Ya kalau kalau mau ya, ya terserah. Kalau saya sih yang penting sesuai tema. Karena kalau sesuai tema, itu walaupun misalkan beli di sini ya, itu tuh naik nggak lama gitu loh. Jadi ada hasilnya, per bulan ada hasilnya kayak gitu. Ya kayak gini tetap ya emang nanti pasti balik-balik ke 280 gitu ya. Cuma kan berapa lama turun dulu kan nggak tahu gitu tau. Jadi mending yang sesuai tema. Dasarnya itu. Apalagi kalau emang emang gitu, emang kita itu niatnya kan jadi trader ya. Kalau jadi investor masih mending-mending lah. Ya toh. Cuman kan syaratnya jadi investor ya namanya invest kan berarti nggak nyari income dari pasar toh. Jadi punya income lebihnya itu dimasukin ke pasar. Kan gitu tuh. Kalau mengharapkan income ya berarti harus jadi trader. Jadi kalau mau jadi investor karena punya uang lebih, nah dia beli tuh aset-aset produktif dan mereka itu dapatnya untung utamanya dari dividen. Kayak gitu loh sebetulnya kalau investor. Bukan terus harganya naik jual, turun beli, naik jual, turun beli itu sama namanya trader momentum kalau kayak gitu. Gitu ya. Jadi jangan jangan salah kaprah. Kalau salah kaprah nanti ya hasilnya juga salah kaprah, nggak ketemu-ketemu eh, apa namanya cara nikmatin hasilnya nggak ketemu. Terus cara malah nanti average down terus naik sedikit dijual. Nah, kan, dan itu ya. Jadi kalau emang mau jadi trader, apalagi di bursa sentral kayak gini, ya harus selalu follow trend sama manage risk, ya toh. Karena kita cari apa? Cari income, gitu ya. Jadi jangan dicampur-campur ya sama investing kayak gitu. Itu beda lagi. Nah, tadi nyatanya temanya ini kuat banget sampai si Warren Buffett saja berani loh beli ini tadi 5 miliar dolar. Bayangin lo belinya itu harganya nggak murah loh itu. Di sini ya, yang saya tanganin warna biru ini selesai selesai dia beli di situ loh. Nah di sini tuh loh. Nah, kalau di zoom out itu kan udah seolah-olah all time high tuh.
Oh ya deh, udah tinggi gitu loh maksudnya. Jadi timing market bottom ya toh sama market top itu hampir mustahil itu ya. Jadi jangan berusaha nyari bottom sama nyari top itu hampir mustahil gitu ya. Nah, ya udah ada orang berapa yang masuk nih? Ya ada orang dua. Oke, nggak apa. Nah, oke, kita lanjut lagi ke tadi sentimen ada masih netral tapi ada yang menarik tadi. Yang menarik si Warren Buffett beli opsi tadi. Itu kalau mau dipantau juga bisa. Saya buatin dulu ya. Kalau yang mau opsi ini doang gimana ini ya? Reward. Paling cuma ada ininya tok sih. Eh, di area sini paling apa namanya? Bukan reward risikonya. Nah, nanti cari peluang di grafik 1 jam atau grafik 30 menit kalau mau ngikutin opsi. Nah, ini ada pola menyempit ini. Kalau mau dipantau kelihatannya menarik. Oke. Nah, intraday kayak gini, cut loss-nya di daerah sini kalau mau intraday ya. Ini pendapat saya kok lo ya. Jadi bisa benar bisa salah ya. Jadi kalau mau intraday ada ada pola ini menarik, boleh coba cut loss-nya di sini. Oke. Oke, lanjut lagi ke oke, netral habis itu masih value, terus put call ratio sekarang. Put call ratio. Put call rasionya pas banget di tengah. Ini ya. Berarti masih netral ya. Pas di tengah ini. Oke, lanjutnya lagi adalah fix-nya. Nah, fix-nya ini tadi. Nah, fix-nya ini tadi pas saya nulis, ini pas saya nulis ini masih di sini pas saya nulis. Masih di sini fix-nya pas saya nulis. Nah, jadi ternyata sini, cuma ini trennya belum patah kalau diperhatiin ya. Trennya belum patah. Cuma itu biasanya area di mana fix-nya balik biasanya sih. Bisa lihatnya gini atau lihatnya yang lebih dekat gini. Nah, ini trennya belum patah ya. Ini belum patah, mungkin masih bisa lanjut. Kalau secara teori teknikalnya begitu. Cuman ini area area udah lumayan ekstrim sih yang hijau-hijau ini. Nah, ini kalau misalkan dari sejarahnya kalau benar-benar ekstrim lagi, itu selanjut ke sini. Nah, ini kalau udah daerah sini biasanya lanjut lagi, terus nanti di sekitar sini balik. Cuman kalau di sini masih kemungkinan entah balik, entah lanjut. Cuman kalau dari kondisinya kemungkinan balik arah paling nggak sampai sini. Nah, artinya kalau sampai sini itu nanti bangsanya ini eh, indeks S&P 500 nanti naik. Ini udah mulai ada kenaikan di grafik 3 menit 1 jam coba. Udah ada mulai kenaikan tadi turun. Ini saya coba trading sini tadi di ini futuresnya S&P 500. Kalau kalau nggak futuresnya bisa lihat di sini. Cuman ini trading ya, trading kemungkinan intraday ya. Ini SPY, SPY-nya di SPY-nya itu jadi reksadana LQ45 sana. Nah, saya trading di sini. Tapi intraday ya. Nah, kalau intraday di TradingView itu kalau nggak langganan nggak jalan. Nah, ini saya mulai di sini, kalau di sini turun berarti masih minus minus $13. Nah, ini tadi emas saya apa namanya futuras emas saya itu tadi kena trailing stop. Jadi tadi 300-nya hilang karena kena trailing stop.
itu tadi kayak gini kondisinya. Saya beli di sini udah terlanjur saya naik di sini, ternyata kena balik kena, nggak tahu ini kalau dilihat dari daily sih kemungkinan emang ada pullback dulu sampai sini mungkin ya, balik di sini terus ini sideways. Nah ini tapi tergantung kalau dolarnya masih menguat ya bisa turun. Karena di grafik daily-nya pun itu di sini ada resisten, terus habis itu dia naiknya sampai terlalu kencang. Nah kalau terlalu kencang kayak gini, itu memancing orang kayak gini nih ya, bentuknya nih, perhatiin yang ini ya. Memancing orang yang sudah punya itu untuk take profit atau enggak orang yang sudah masang take profit, jadi kena take profitnya akhirnya ngejual kayak gitu. Bukan berarti terus nanti trennya habis ya, kalau trennya habis belum ada konfirmasi ya. Selama masih ada keraguan di pasar tentang bangsanya perang lah dan lain-lainnya, itu emas termasuk favorit. Ya, jadi ini mungkin bentuk grafiknya kayak gini, cuma pullback aja. Nah, nanti begitu pullback, syukur-syukur ada di level sini lagi, saya masuk lagi. Atau enggak dekat-dekat sini, terus cut loss-nya daerah sini, Pak. Cut loss-nya paling daerah sini. Cuma nanti ini kayaknya masih lama perjalanan ke sana, atau malah langsung di breakout lagi, saya juga nggak ngerti ya. Oke, itu tentang emas tadi. Oke, fixnya berarti momentum shift at high. Jadi momentum shift itu jadi ada tanda-tanda mau balik arah. Ini ada tanda-tanda mau balik arah nih. Nah, sini tadi balik, sini mulai balik. Nah, ini ada tanda-tanda balik arah. Nah, kalau balik arah, berarti ini saham-saham yang naik. Tuh. Nah, itu bangsa-bangsanya indeks kemungkinan naik. Naiknya seberapa lama, tidak ada yang tahu. Nah, kemungkinan ada ada resisten daerah sini atau resisten di MA 200 juga nggak ngerti ya. Cuman ini saya cuma trading intraday, belum ada kepikiran benar-benar di hold jangka panjang karena nunggu kabar tanggal 15 kayak gitu tuh. Oke. Temanya juga masih sama, inflasi sama perang. Terus sekarang ini ada tambahan lagi, tambahannya adalah ini US bond. US bond itu TLT sama TIP ini udah mulai ada tanda-tanda bottoming. TLT itu sama. Nah, TLT ini udah ada mulai tanda-tanda bottoming. Cuman kalau mau trading ini jarak stop loss-nya masih agak jauh ya. Tapi kalau mau nyoba ada apa? Ini ada tanda-tanda bottoming nih. Oke ya. Coba kita pakai weekly. Nah, weekly lebih clear nih. Ini terlihat jelas ini trennya patah. Nah, ini minggu ini trennya patah. Oke. TLT itu apa sih? Itu reksadana yang isinya saham, bukan saham, apa namanya, surat utang negaranya US yang jangka waktunya 20 dan ke atas. Jadi ada surat utang yang 20 tahun, 30 tahun. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini mulai diminati kelihatannya karena ada pola breakout kayak gini. Tapi belum ngetrend ya. Ini masih proses bottoming. Jadi bottom turun terus ada tanda-tanda kelihatannya selesai gitu tuh. Contohnya kayak ini. Jadi ini sebelumnya ini kayak gini tuh. Nah, ini secara teknikal loh ya. Nah, ini kan trennya patah. Nah, ini naik turun tapi turunnya itu tidak membentuk lower low. Lower low maksudnya lebih rendah dari ini. Ini namanya lower high. Kayak gini nih. Jadi lebih tinggi dari terendah sebelumnya. Nah, itu konfirmasi. Nah, kalau kayak gini itu lebih nyaman sebetulnya, lebih konfirmasi sih. Trennya patah di sini ya. Ini grafik mingguan ya. Jadi satu 5 hari ya itu, 5 hari kerja ya.
Nah, sebenarnya di sini lebih nyaman kalau mau transaksinya di sini karena udah terkonfirmasi dengan eh, higher apa higher low kayak gitu. Jadi low-nya di bawah lebih rendah daripada low-nya di saat ini kayak gitu. Nah, ini baru di tahap yang ini, yang baru ini. Ini belum tahu ya, cuma udah ada tanda-tanda. Makanya saya berani ngasih range kayak gitu tuh. Kasih range buat trading di sini. Oke ya. Oke. Jadi habis itu berarti ini masih risk off ya. Terus krisis Rusia Ukraina belum ada tanda-tanda mau selesai. Nah, sekarang watchlist-nya apa sih? Watchlist-nya masih sama kayak kemarin. Cuman ini kan ada rawan pullback. Nah, itu harus hati-hati. Kalau mau bullish, lihat dulu formasi harganya, kalau masih at materinya ya. Terus sama ini, hmm, kita cek satu-satu, misalkan GLD. Nah, GLD ini nanti kan turun, karena futurisnya kan turun. Itu kalau mau trading coba nggak apa-apa, cuma stop loss-nya utamanya itu ada di sini, di 172 ya. Ya, paling nanti dapat lembarnya emang nggak banyak. Cuman paling tidak bisa bisa nunggu dulu terus nanti naik lebih enak kayak gitu. Daripada terlalu lihat grafik yang 5 menit, apalagi kalau mau pakai grafik mau trading intraday cuma toolsnya belum memadai itu dalam arti belum langganan. Itu sama aja kayak gimana ya? Sama aja kayak agak buta gitu. Jadi mending kalau ini apa namanya? Misalkan misalkan mau trading ya tetap saya ngasih tahu apa namanya jarak stop loss yang idealnya segini. Kenapa kok Jawa amat nanti sini terus apa namanya ini kan udah rugi banyak atau tapi kan udah di manage dengan jumlah lembarnya tuh. Jadi nggak mungkin misalkan ini dari sini turun taruhlah 15% tuh. Cuman kalau benar-benar kena sampai ini itu kan maksimal paling 5% tuh dari portonya kita kan. Jadi nggak apa-apa. Nah, kenapa kok jaraknya jauh? Karena dikasih ruang buat volatilitasnya kayak gitu. Cuman kalau kita lihat ini dari daily-nya, ini MACD-nya tinggi sekali sudah. Terus ini udah ada overbought. Jadi kemungkinan ada grafik-grafik kayak gini atau nanti sideways dulu atau turun dulu. Nah, nanti begitu ini udah nggak apa namanya, udah nggak overbought lagi di tengah mungkin ya, atau di ini udah mundur di tengah, udah mundur kayak gini, itu baru boleh masuk lagi. Bukan maksudnya boleh masuk, maksudnya lebih aman lah masuk, lebih mungkin itu grafiknya ada di sini atau di sini malah kayak gitu itu ya dasarnya ya. Nah, jadi teknikal tuh penting-penting nggak penting. Nah, nggak pentingnya apa? Karena kan terlalu subjektif. Nah, pentingnya apa? Pentingnya bisa buat bikin proyeksi kira-kira paling nggak mungkinnya itu turunnya sampai mana kan jadi ada gambaran ya. Jadi teknikal tuh penting-penting nggak penting karena itu sifatnya seni sebenarnya, bukan ilmu pasti. Kayak gitu ya. Oke. Jadi tambahannya cuma ada TLT, TIP, IEF. Tambahannya cuma ada itu toh. Nah, coba dilihat di grafik ya. Itu ya. Oke, 18 menit lagi buka. Oke, ini berarti udah untung $27, 30. Oke, lumayan. Coba grafik 1 menit kayak apa. Oh, ini pengen bikin bikin pasarnya bikin pasarnya nggak gap down kayaknya. Oh iya, ya biar nggak gap down ini. Oke, menarik. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusiin dulu nggak kira-kira?
Ada yang mau didiskusiin? Nggak ada. Kalau nggak ada cuma nunggu aja berarti ya. Ini bentar lagi saya naikin di atas sini sedikit biar bisa ditinggal nyantai. Berarti holdingnya tinggal ini aja. ONG. Masih untung ONG ini. Kemarin 34, sekarang pre-marketnya 17,51, berarti masih dapat sekitar 17 dolar. Saya punya 100 lembar soalnya. Jadi tambah 17 lembar hari ini. Oke, oke, oke. Nggak bisa nembus supportnya gitu. Oke. Yakin belum ada yang mau didiskusiin? Belum ada, yakin? Kalau nggak ada, kita ya mantau aja. Nah ini Anda bisa ini sih, bisa trading. Kalau misalnya nggak mau ini sahamnya langsung bisa SPXY. Nggak bisa SPXY kalau mau nyoba. Cuman ini kemungkinan tradingnya intraday hari ini ya. Nah ini jaraknya sekarang sama stop lossnya ini lumayan dekat. Jadi artinya lembarnya bisa agak banyak. Cuman ini belum ada tanda bottoming lah ya sebetulnya ya. Ini lebih kayak spekulasi ya dia. Ya nanti di akun yang paper saya nyoba SPXY deh. Soalnya kan yang di akun yang asli sudah ada ini, sudah ada futuresnya S&P 500 atau futuresnya SPY, jadi ya nggak perlu lagi tambahin. SPXY stop loss di 474. Saya maunya resikoin 30 dolar, berarti 15. Oke. Ini sebetulnya bisa nawar ya, jadi harganya nggak harus harga ini ya. Ini kalau harga ini bedanya bisa langsung dapat, cuma itu aja sih. Cuma kalau mau nawar misalkan 4871 itu ya tinggal ketik aja. Itu ya. Oke.
Boleh malah turun. Dua belas menit lagi. Ada yang mau didiskusin? Ini jadi hari Tanya Pak ini Andreas. gimana? Oh, tanya Pak Andreas, ini kan tadi nikel dan komoditas kan naiknya tinggi ya Pak ya. Betul. Tapi pasarnya ini volatil dan cenderung turun ya Pak ya, merah. Beberapa hari ini Ya, kan merah terus ya Pak. Nah ini pasar indeks utamanya ya. berarti kan komoditas tambang dan tambang dan industri militer ini dan pangan kan berarti tidak bisa mempengaruhi kenaikan dari indeksnya Pak. Berarti yang terbesar itu apa ya Pak ya? Sektor yang mempengaruhinya. Kasih Pak. Oh, oke. Jadi yang terbesar tuh caranya gampang, tinggal browsing aja gini. Apa namanya? The biggest stock, biggest apa ya? Market cap gitu. Nah, gini. Nah, ini Apple, Saudi Aramco gitu tuh. Microsoft. Nah, kalau di bursa ini, nah ini uh, misalkan misalkan ini ya, misalkan mau nyoba S&P 500 itu apa aja sih isinya urutannya dari yang paling besar dari paling kecil ya dicari aja sini, diklik, terus apa habis itu, terus pencet holding, klik yang holding ini. Nah, kelihatan ya Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Kebanyakan teknologi. Jadi kalau ini turun, apalagi yang ini turun, itu pasarnya ikut turun. Jadi gitu ya. Jadi walaupun kita nggak punya Apple, nah Apple grafik saham Apple ini bisa dijadikan indikator untuk memprediksi kira-kira sahamnya nanti arahnya pasarnya arahnya kemana. Nah ini sektor energi belum nggak kelihatan loh di top holdingnya kan. Coba misalkan Nasdaq, Dow Jones ya, kok Nasdaq dari teknologi ya. Dow Jones kodenya itu DIA. Jadi DIA ini yang saya buka itu isinya reksadana Dow Jones. Nah, Dow Jones itu isinya apa aja sih? Klik aja holding. Gitu ya. Nah, masih holding. Kok nggak ada? Masih holding. Jadi caranya ngeceknya gitu. Atau nggak lihat komponennya satu-satu di Yellow Finance gitu. Itu ya bisa. Kalau nggak lihat di sini aja lah. Nggak lama. Oh, kenapa ini? Ada holdingnya. Atau enggak browsing gini aja. Ah, tanda dolar dulu, cost kode sahamnya, terus pencet holding. Belum. Biasanya gampang sih nyarinya tinggal di Yahoo Finance itu aja sih. Nah ini ada United Health, Home Depot, Goldman Sachs, Microsoft lagi ya kan. Nah itu perusahaan energi itu bukan masuk yang top gitu loh. Nah jadi kalau perusahaan energi itu naik, ya kan, emiten-emiten energi naik, itu nggak seberapa, atau enggak gampangannya lagi lihat di Finviz nih. Finviz itu udah di apa namanya, udah dikasih lihat. Nah nih dari ukuran gambarnya.
Nah, ini makin gambarnya makin gede, ya toh. Jadi ini kan paling gede nih. Itu artinya market cap-nya paling gede. Nah, sedangkan kalau yang energi ini cuma kayak gini. Ini aja total semua aja nggak seberapa nyebel kan. Jadi mau kalau ini naik kenceng-kenceng pun ya pasarnya tetap turun karena perbandingannya jauh loh. Jadi ini gambarnya ini nggak sembarang. Ini gambarnya ini makin gede berarti market cap-nya makin gede. Kayak gitu ya. Jadi Finviz bagus ini bikin petanya. Nah, terus kalau yang agrikultur di mana? Lah ini agrikultur ada di sini nih. Hampir nggak kelihatan tuh. Ada di sini. Loh, ini ada mosaik ya kan. Ada mos tuh mosaik. Itu yang ada di Watus tadi itu kan. Itu naik kencang-kencang ya nggak? Nih lihat ya. Ini aku ganti wig ya. Nah, pas merah atau pasarnya ikut merah. Agrikultur naik 20%, terus layanan juga naik, ada yang turun sedikit cuma 0,69 ya pasarnya tetap turun ya, karena cuma kecil sekali di sini gitu. Yang ada tulisannya agrikul ya loh. Cuma segini. Nah, kalau energi, oil and gas, nah ini masih mending lah agak gede sedikit. Cuman nggak seberapa dibanding Apple. Nah ini teknologi nih, nah ini sektor teknologi ini segini semua loh nih. Ini semua kotak-kotak gede ini semua nih, teknologi ini. Belum lagi ini ada internet dan lain-lainnya. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau yang kotak-kotak merah itu gede, terus habis itu merah, pasarnya pasti turun. Ya, gitu ya. Apakah udah kejawab Pak Nara? Udah kejawab Pak? Pak, terima kasih Pak Andreas. Oke, sama-sama. Nah, jadi gitu. Kok lama ya? Banyak yang buka. Oke. Ya, nggak jadi turun. Balik. Ini grafis 1 menit ya. Karena emang niatnya ini bukan dipegang lama. Karena emang nggak sesuai tema. Cuma ini uh, sesuai sama analisa mekanis sih. Jadi namanya bear market turun, ya toh. Tuh, walaupun turun terus ya toh. Itu tetap selalu ada. Ini kan turun nih. Ini tetap selalu ada namanya kayak pantulan dulu itu. Pantulan dulu. Jadi nggak turun kayak gini terus ini agak langka sih. Nah, biasanya maut-maut kayak gini, tapi endingnya turun. Ya ini paling 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 sampai sini atau sampai sini gitu. Udah saya naikin mepet trading stopnya sama harganya paling. Gitu ya. Jadi caranya melihatnya seperti itu. Nah, ini yang menarik malah IG ini. Ini mau turun kayak susah gitu kan. Nah, ini misalkan mau beli, tapi ini Futuras ya, agak mahal ya. Kalau misalkan nggak nunggu UNG-nya aja. Kalau kayak gini ini saya lihat 1 jamnya dulu. Oke, 1 jamnya berarti saya stop loss kurang lebih di sini kalau mau masuk. Cuman saya perlu lihat dolar dulu. Oh, dolarnya turun. Dolarnya sempat turun ya. Gitu ya. Oke, belum ada yang mau ditanyain lagi kah? Nggak ada yang mau ditanya lagi? Kok yang lainnya nggak ikut? Kalau ikut kok nggak tanya, biasanya kenapa ya? Oke, 3 menit lagi kita mulai tempur. Oh, lumayan, $55. Wih, 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 wih. Naikin trailing stop dulu.
Oke, menarik. Oke. Amanin dulu cuannya. Ada. Mau kena jadi tinggal $20 nggak masalah. Emang nggak ekspektasi banyak sih di sini. Tapi saya masih tetap menunggu tren. Udah di trailing stop jadi aman. Jadi kalau kena cut loss nanti dapatnya masih untung paling $20. Udah. Sudah. Oke. Kita lihat ekspresi. Dapatnya ya. Nggak dapat ekspresi ini udah naik banyak. Masih 46 sekarang udah 48. Reject. Ya belum buka sih masalahnya. Buka nggak bisa berarti. 1 menit lagi. Masuk. Jadi udah seleksi. Naik ya. Untungnya. Jadi beli aja. Stop loss 46,74. Coba deh. Oke, langsung minus. Oh, udah plus. Oke. Saya tambah posisi ekspeksi ya. Dapat ekspeksi. Nggak tahu hasilnya minus apa, stop loss apa enggak. Oke. GDX-nya masih. Oke, coba kita lihat GDX. Oke, bisa dinaikin lagi nih trailing stopnya. Sini. GDX sama apa tadi UNG? Oke, UNG-nya pemain juga. Empat delapan. Oke. Yuk, BRK naik lah BRK. BRK nggak naik, kenapa BRK? Kamu habis untung opsi loh. Oke. Apakah hari ini dapat rezeki? Enggak. Oh, turun. Udah kena stop, nggak jadi. Berarti depan dapat 15 sudah belum. Oke. Oke.
Ini dapat berapa? $12 tetap. Udah. Wah, goldnya udah mantul. Udah mantul. Belum. Hmm. Hmm. Minus ternyata hari ini. Oke, kita coba cari di TLT. Kita coba transaksi TLT. Oke, stop loss-nya di mana? 13577. Berarti 2. Kalau 2, 6,9. Kalau 8, 27. Aku pengennya 50. 12, 14, 15, 14 berarti. Pengennya harganya ini aja. Oke. Berarti ada 4 posisi totalnya. UNG, GDX, BRK, T5. Satunya SVXI. Cuman apa enggak, saya tidak tahu. Cuman TLT dasarnya itu tadi naik. Terus UNG masih sesuai tema, GDX sesuai tema, BRKB karena value-nya terus apa namanya saham value banget, SWXC karena berharap fixnya turun paling tidak sementara. Apa yang terjadi tidak turun tidak naik, tapi kalau dilihat dari grafik 15 menit naik ternyata. Oke ya. Nah ini semua resiko ke manageable semua. Karena apa? Kok bisa saya bisa bilang itu? Ini UNG sama GDX itu udah trailing stop ya. Oke, BRKB kalau misalkan loss itu minusnya $50 saja, $50, sekitar $50. Nah, kalau $50 itu kalau dari 5.000 cuma 1%. Yang SPXY tadi kalau nggak salah 30. Kalau 30 itu berarti sekitar 0,6%. Yang TLT itu kan tadi 50. Berarti cuma 1%. Berarti totalnya ini kalau sampai ini gagal semua, ya GD sama WND udah jelas gak gagal ya karena udah trading stop ya. Ini gagal semua, itu minusnya totalnya 2,6% toh. Ya. Jadi masih ke manage ya. Tidak ada yang perlu dipanikkan. Ini naik ternyata TLT. Saya udah nggak ada apa-apa lagi. Emas sudah selesai, MPC ternyata stop. Berarti saya untung berapa itu? 20% ya. Kalkulator. Anggap aja 6.000 ya. 6.000 kurang 5.100. Pertama kali kan 5.100 toh kita ya. Berarti 900. Keuntungan 900 bagi 5.100 sama dengan berapa? Kali 100. Nah, kita ada 17%. Di akun yang ini dapatnya 17%. Nah, kalau dibandingkan pasar itu berapa sih? Mana tadi? SPI, SPI. Nah, ini SPI. Jadi nembus. Nah, kalau dibandingkan dengan SPY, sementara ini
SPY adalah minus dari tanggal 28 Februari ya sampai sekarang ya. Minus 1,38 ada 17%, kan bagus. Nah, itu kalau pasar bullish ya toh mungkin bisa lebih bagus lagi dapatnya. Karena kita di pasar yang volatil kayak gini aja bisa selamat, apalagi kalau pasar bullish ya. Nalarnya kayak gitu. Ini turun lagi. Turun lagi. Minus 1,54. Kita plus 17. Oke. Ini kita plus 0,7%. Kayak gitu ya. Gimana? Ada yang mau didiskusiin? Pasarnya ternyata nggak jadi menarik. Saya kira menarik. Ternyata nggak jadi menarik. Ya sudah. Nggak jadi menarik. Tinggal UN gitu. Lainnya udah tutup. Ada yang mau diskusiin nggak kira-kira? Yakin nggak ada? Oh ya, akun simulasinya dipakai terus toh ya. Jangan sampai nggak dipakai loh ya. Nah, ini saya jelasin sedikit tentang referral ya, Pak ya. Jadi itu eh, nanti sama Mas Rima dikasihkan udah dikasih kode referral gitu. Nah, itu tanggal 13 kan ini saya mau buat perkenalan market trader, jadi webinar gratis, itu nanti ada flyernya. Nah, jadi misalkan misalkan Pak Nara atau Pak Jason misalkan nggak nge-share flyernya itu tadi ke misalnya ke siapa gitu ya, ke beberapa orang misalkan. Nah, diajak mau belajar nggak gratis gitu kan. Nah, nanti nanti ikut webinarnya gratis. Nah, misalkan dari Pak Nara misalkan ada 3 orang gitu ya. Nah, ternyata dari 3 orang yang ikut kelasnya beneran 2 orang. Nah, berarti Pak Nara dapat 200.000. Nah, kayak gitu. Nah, itu fungsinya apa sih? Fungsi ya emang nggak seberapa hasilnya ya. Saya jual kelas juga murah cuma 300.000 kan. Nah, itu fungsinya buat ini, biar simulasinya bagus. Jadi buat langganan ini fungsinya. Buat ini kan langganan setahun sekitar 2,2 ya kan. Nah, jadi hasil dari misalkan Pak Nara atau Pak Jason itu nge-share, nanti nanti kalau orang yang di-share itu ikut kelasnya, itu nanti ya hasilnya itu tadi bisa ditampung buat langganan ini, buat langganan trading view-nya. Nah, jadi fungsinya itu sebetulnya. Jadi soalnya kalau pasarnya lagi volatil kayak gini, lihatnya grafik daily apa 1 jam itu ya kadang ya kurang kurang ini sih, kurang cocok sih, kurang optimal ya. Jadi fungsinya itu ya kelasnya ya, program referralnya sebetulnya. Tujuannya adalah untuk nabung, terus habis itu buat akun simulasi di sini, ya kan, buat toh, terus langganan yang datanya. Tujuannya buat itu ya, biar optimal simulasinya. Tujuannya buat itu. Toh, udah pada dapat flyernya belum ya? Flyernya yang kayak gini. Bentar, mana ya? Oh, ini udah ada ya. Udah ada kode referralnya. Oh, ini. Nah, ini flyernya ya. Eh, flyernya saya forward saya forward di ini ya, di
di grup ya. Nah, itu nanti kalau misalkan ini misalkan mau nge-share, jangan lupa kasih tahu nomor referralnya ya, nomor referralnya masing-masing ya. Jadi biar tujuannya biar nanti Mas Umar bisa tahu, oh ini yang ngajak siapa gitu. Jadi ini gratis ya. Ini gratis, jadi perkenalan itu gratis. Nah, habis itu nanti pasti akhir sesi webinarnya saya tawarin ya kelas yang emang benar-benar full kayak gitu. Ini saya share materinya kayak apa sih besok itu ya tanggal 13 materinya kayak gini. Uh, nah kayak gini nih materinya nanti kayak gini kalau mau lihat aja itu ya. Jadi ini gratis ya. Jadi nggak perlu asumsinya biar nggak awkward kalau mau share. Jadi nanti tetap yang nawarin tetap saya sendiri. Setelah nanti ngajarin selesai, kira-kira pada butuh apa enggak? Kalau butuh ya tinggal ikut. Cuma 300 ribu kayak gitu. Terus jangan lupa nanti kalau misalkan ngajak temennya, selalu kasih referralnya ya, selalu kasih kode referralnya ya, biar nggak ketukar-tukar sama punya yang lain. Gitu ya. Oke, kita lihat pasar lagi. SPX malah tambah turun tambahnya. Aduh. Oke. Oh, terus kena transfer naik. Ya sudah. Hmm, oke, oke. Ada yang mau didiskusiin dulu nggak? Ada yang mau didiskusiin? Kenapa ya kok pas trading beneran yang datang cuma sedikit ya? Pas materi lumayan. Kan tujuannya belajar berpraktek Kemalaman, bukan ya? Ya, kemalaman kali, kemalaman. Jam marketnya kemalaman. ya gimana ya pasarnya buka jam segitu. Ya, marketnya jam 9.30 ya. Iya, buka jam 9.30. Ya paling bisanya swing trading kali ya. Kalau ada menarik mungkin baru beli, pasang. Hmm. Kalau kena ya kena, kalau enggak ya stop loss. Besoknya lagi stop loss. Iya, ya kalau fixnya nggak tinggi bisa. Kalau fixnya lagi tinggi kayak gini, volatilitasnya tinggi kayak begini, nggak bisa. Mantaunya harus lebih lebih apa namanya? Intensif. Lebih intensif. Betul. Ini tinggi banget loh ini. Gitu. Volatilitas index. Mm-mm. Jadi bukan bukan tergantung saya, ini tergantung pasar. Mas Adi, Oh, silakan kalau mau tanya Mas. mana ada yang mau tanya? Tidak ada yang mau tanya.
Nggak Pak, saya pantau aja Pak. Oke. Simulasinya udah dicoba kan? Sudah Pak, ini saya simulasi Tesla ini hari ini naiknya lumayan tuh Pak. Oh, beli Untuk Tesla. pasang Tesla kenceng. Oh, Tesla kemudian yang tadi PFE itu 3 hari berturut-turut ini hijau. oh ya bagus bagus. Gitu. Terus Cuma yang manajemen lainnya udah resikonya, merah. Ya, manajemen ya resikonya aman tuh? aman Pak, pasang pakai itu. Cuma yang lainnya merah malah Pak. Ya nggak apa-apa. Yang asan itu banyak loss. Ya nggak apa-apa. Nah, emang pasarnya lagi loss secara keseluruhan. Iya Ya nggak Pak. apa-apa. Berarti nanti waktu kita sebar apa namanya flyernya itu kita tulis Mm-mm. referral ya Pak ya. Ya kasih kode referral Pak Nara. Ya. Ini kode referralnya Pak Nara. Bentar coba kita lihat apa ya. Tadi udah saya kasih referralnya kalau nggak salah ya. Oh udah. Hmm, Oh ya udah di bagus. grup WA tuh ada grup WA khusus namanya marketing apa ya itu ya? Marketing Leader ya kalau nggak salah nama grup WA-nya. Iya Nah itu betul. Ya. ada lengkap ya Google Form sama petunjuknya. Oke sip. Mana nih ini? Marketing Market Rider. Itu namanya grup khusus marketing Market Rider. Jadi memang hanya saya invite orang-orang yang udah isi testimoni Mm-mm. eh, kemarin yang Google Form kemarin. Kalau misi testimoni saya nggak invite. Oh iya oke siap. Pak Adi kan namanya kalau nggak salah Adi Darmawan ya. Itu saya udah kasih kode ADY 01. 01 iya. Hmm, Oke sip. Terima kasih Pak Prima. Pak. iya. Oke. Wow, UNG-nya hampir kena stop loss. Beneran pullback dulu. Oke, ya sudah. Oh, beli Tesla. Coba lihat Tesla ada apa sih? Aku belum lihat kabarnya mah. Ih. Nah, jadi trading itu betul, para jadi nggak harus sama persis sama yang saya tradingin apa ya. Cuma yang penting adalah manajemen resikonya. Jadi manajemen resikonya itu eh, pokoknya sekali trading itu begitu kena stop loss itu harus dipastiin begitu kena stop loss itu tidak lebih besar dari 5%. Artinya gini, jadi misalkan harganya Tesla 800 ya, terus stop lossnya di 700 ya kan, itu kan di atas 20% toh kalau dari 800 700. Nah cuman kalau misalkan jumlah lembarnya sedikit, nah turunnya akhirnya cuma minus, misalkan minus $50, minus 50 misalkan minus misalkan minus $100, tapi dari uang 5.000 itu kan cuma 4%, ya kan? Kok 4% tuh? Cuma 2% minusnya kan? Nah, jadi nggak apa-apa, jadi kayak gitu ya. Jadi mau beda itu nggak apa-apa, wajar karena kan ini kan analisa kan sebenarnya itu pendapat, dan apalagi teknikal itu lebih kayak seni gitu ya, seni lihat peluang gitu ya. Nah, yang penting adalah manajemen resikonya harus benar-benar sama persis sama yang diajarin ya. Kalau bisa lebih kecil lagi malah nggak apa-apa. Lebih dari itu bahaya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, ada yang mau didiskusin lagi kan? Berapa ini sekarang? RK-nya tambah turun. Ah, ini Apple-nya meledos atau gimana? Apple-nya meledos. Kalau kamu meledos. Oh, turun sedikit tak?
Tapi kok kayak udah susah naik gitu ya. Hmm, nggak tahu sih ini ya. Nah, jadi ini di gambar kayak gini, ini ekspektasinya adalah eh, sekitar tanggal 15 sampai tanggal 23 itu nanti ada kemungkinan ada kenaikan, kemungkinan ada volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi itu artinya entah naik entah turun, tapi pergerakannya lumayan ekstrim karena menyempit nanti suatu saat berdos, blung atau bleng. Nah, kayak gitu tuh. Fungsinya nyari yang menyempit itu tujuannya itu. Jadi kelihatan nih, oh titik temunya sini. Berarti asumsinya sebelum tanggal 23 Maret atau 23 Maret itu nanti ada kemungkinan besar ada volatilitas tinggi. Nah, kayak gitu tuh sih fungsinya sih. Nah, terus nanti ada earning di tanggal berapa nih? 3 Mei. Kayak gitu. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan tiba-tiba buat prediksi volatilitas kan. Ini sebetulnya buat orang yang suka main option. Option itu asuransinya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Karena karena Kak Nata rajin ya. Ini saya kasih contoh yang agak advance ya. Jadi buka namanya option strat. Tulis di Google aja. Option. Coba nih jangan dicoba dulu ya, Pak ya. Maksudnya ini saya cuma kasih tahu dulu ya. Ini websitenya gratis. Oke. Nah, ini kasih kodenya AAPL. Oke. Nah, AAPL taruhlah itu eh, tanggal 25. Nah, pilih build-nya ini inverse iron butterfly. Nah, ini artinya apa sih? Ini sebentar, ini saya kasih tahu, saya kasih lihat dulu ya. Misalkan 20 Mei deh. Ini kayak kasih lihat dulu. Ini yang area hijau itu berarti berarti posisinya udah untung. Yang merah itu rugi, yang hijau untung lagi. Jadi ini asumsinya gini. Jadi eh, misalkan harganya itu tadi ya lihat di grafik ya. Nah, ini harganya kan ini kalau di daerah sini harganya 164,65 ya. Kelihatan ya, 164,65 ya. Oke ya. Nah, kita sesuaikan dulu 164. Oh ya udah sesuai ya. 165 sini. Enggak ada 164,5. Nah, ini dipersempit buat naikin peluang. Oke. Misalkan gini ya. Ini artinya apa sih kalau kayak gini? Ini artinya, ini kelihatan ya, 156, 173,34 ya. Nah, itu ditandain. Itu nanti ditandain 156,66 misalnya. Nah, gitu ya. Satu 5 6. Oke. Terus 173,34.
Nah, nah itu hangusnya tanggal. Nah, terus tapi ini diingetin juga ya ini ya. Ini ada hangusnya ya. Hangusnya itu tanggal ini ya 20 Mei ya. Tandain lagi tanggal 20 Mei. Ini agak kompleks ya, Bang. Cuma sebetulnya menarik. Oke, nah jadi gini. Ini udah ya, udah gini ya. Nah, ini nanti kalau pasang ini tadi kontraknya, kontraknya tadi dipasang. Nah, tadi kontraknya dipasang itu ini perlu $834 buat pasang kontrak ini. Jadi ini melibatkan dua asuransi turun, dua asuransi naik. Ya, satu jual asuransi naik di 175, terus beli asuransi naik di 165, beli asuransi turun di 165, jual asuransi turun 155. Nah, itu jadinya gini. Jadi ini kombinasi, jadinya begini. Balik ke grafik ya. Pokoknya sebelum tanggal 20 Mei 2022, begitu kalau harganya itu di atas garis hijau, itu untung. Untungnya berapa? Untungnya sudah jelas, untungnya adalah 166 maksimal profitnya. Ya kan? Terus kalau grafiknya turun turun di bawah garis hijau ini, ya, di bawah garis hijau ini, di bawah 156 ini, dapatnya juga 166. Ya, jadi kita berharap ada kenaikan itu kalau turun lebih dari ini, kalau naik lebih dari ini. Nah, makanya itu kenapa kok grafik lancip ini menarik. Karena itu tiba-tiba ada volatilitas bisa naik tinggi atau turun lumayan jauh ke bawah kayak gitu tuh. Nah, kalau misalkan di sini, kalau misalkan harganya di sini sampai tanggal 20, berarti tanggal 20 kita rugi sekitar berapa? Tergantung harganya ada di mana. Misalkan harganya ada di 168 atau 168,91 nih misalkan. Atau harganya malah pas di 164. Berarti kita salah banget. Nah, kalau salah banget kita ruginya $800. Nah, kalau misalkan apa namanya harganya di tanggal 20 jadi 169,47 kita ruginya $300 kayak gitu. Nah, jadi itu asuransinya itu bisa dikombinasi jadi bentuknya kayak gitu. Ini cuma gambaran ya, Pak ya. Cuma gambaran karena kan Apple ada pola lancip ya. Jadi ini cuma gambaran. Jadi pasar saham US itu banyak sekali produknya. Nah, ini salah satu strategi yang kompleks ini salah satunya. Jadi kita bertaruh kalau volatilitasnya bakalan kenceng. Jadi bukan sahamnya naik atau turun, nggak peduli. Yang penting sahamnya tiba-tiba jadi volatil kayak gitu. Entah itu gara-gara earning atau gara-gara stock split, entah itu gara-gara apapun. Cuma kita expect-nya adalah tiba-tiba jadi volatil nah, kayak gitu. Jadi kan kalau trading kan biasanya tahunya bullish bearish toh. Kalau bullish berarti sahamnya naik, bearish sahamnya turun. Kalau ini ada lagi bullish di volatility atau bearish di volatility kayak gitu tuh. Kalau mau kebalikannya ya tinggal di apa namanya? Jadi harapannya volatilitasnya turun gitu ya. Itu tinggal dibalik aja. Mana sih dibalik? Oh, tombolnya mana? Ada. Tinggal dibalik ini. Nah, ini kalau kayak gini, kalau dibalik kayak gini ini ya berarti kita pengennya tidak volatilitasnya menurun. Artinya apa? Artinya gini. Artinya berarti pokoknya harganya ada di area sini sampai tanggal 20 itu dapatnya berapa sih dapatnya? Dapatnya 1.000. Kalau misalkan di luar ruginya 100 ya gitu. Kayak gitu ya. Jadi kombinasi ya.
Kombinasinya kayak gitu. Jadi ini cuma perkenalan aja loh Pak ya, jangan dicoba dulu ya. Ini kompleks sekali soalnya asuransi itu. Ini jadi ada empat asuransi eh, di transaksi ya. Di satu transaksi ada kombinasinya kayak gini, kayak gitu tuh. Cuman ini cuma gambaran, cuma perkenalan. Jadi ini bentuk apresiasi saya karena Pak Lara rajin ya. Jadi saya kasih tahu duluan dibanding yang lain. Cuman bukan berarti terus langsung coba loh ya. Itu ya. Gimana Pak Nara, ada komentar Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Cuma ilmu saya belum nyampe ke option Pak. Stok aja Iya, baru belajar nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa. Itu cuma perkenalan aja sih. Jadi ya yang saya tangkap itu tadi pertama kita batasin karena di asuransi maka dibatasi dulu waktunya ya Pak ya. Mm-mm. Kontraknya nggak terlalu mahal, kemudian juga tadi apa namanya kalau 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 dia berada di apa namanya di batas atasnya kita berarti untung, kalau di luar batas bawah berarti kita juga untung gitu ya Pak. Mm-mm. Kecuali Betul. kalau dia berada di tengah kita malah rugi gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, Gitu. tapi kalau strateginya dibalik ya, kalau ada di tengah kita jadi untung malah. Betul. Nah itu Nah, kan kalau berarti strateginya dibalik, kontrak ya Pak. Berarti secara otomatis apa keuntungannya itu didapat ketika akhir kontrak atau gimana, atau kita harus jual juga keuntungan terakhirnya itu di akhir kontrak. ya. Maksudnya keuntungan fullnya ya. Kalau belum full, misalkan baru seminggu, artinya baru tanggal 31 Maret kan, terus habisnya 20 Mei toh. Ya, Udah keluar dari jalur jauh banget gitu ya. ya. Nah itu kan udah untung. Nah itu bisa di close nggak apa-apa, Oh bisa ditutup bisa. di masa periodnya itu ya Pak ya. Ya, pokoknya sebelum sampai hangus sampai masa periodnya itu bisa di close Oh gitu. gitu. Oke Pak. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Jadi menarik pasar itu. Saking liquidnya jadi ada produk kayak begitu segala. Oke, masih bertahan di $41. Berarti kalau di atas 40 berapa tadi ya terakhir itu? Udah saya screenshot. Terakhir 46. Berarti rugi $5 tadi. Oh enggak deh, enggak. Jadi gitu ya. Jadi Futures itu fungsinya buat di luar jam pasar sebetulnya. Kalau kalau emang fokus, oh udah untung. Fokusnya buat trading itu buat cari peluang di mana orang-orang lagi pada tidur. Cuman biasanya emang volumenya jadi sedikit ya. Jadi harus agak hati-hati. Cuman itu kan 24 jam, jadi bisa nyari-nyari peluang, wah ini kelihatannya mau naik nih, mumpung jam pasar tak beli dulu lah. Kayak tadi contohnya, kayak tadi saya transaksi apa namanya S&P 500 kan. Itu kan tadi sebelum jam pasar. Nah kayak gitu tuh. Oke ya. Jadi fungsinya Futuras itu, kalau fungsi option tadi buat taruhan di volatilitas atau buat misalkan udah punya sahamnya terus beli put, nah, kayak gitu tuh, buat biar tetap dapat dividennya tapi kalau sahamnya turun juga untung kayak gitu. Maksudnya juga tutup ruginya kayak gitu tuh. Fungsinya kayak gitu, option gitu. Kalau saham ya seperti biasa buat punya kepemilikannya sebetulnya. Wah, sekarang ternyata untung $1, lumayan daripada rugi itu. S&P turun tuh, kita untung lagi. Oke, untung rugi hampir 2%, kita untung hampir 1%, dan jauh loh itu jaraknya, 2 kali lipat lebih. Walaupun secara nominal sedikit ya. Nah, ini harapan saya gini, di pasar volatil kayak begini ya, di pasar volatil kayak begini kita bisa selamat itu udah hebat sekali.
Nah, nanti begitu kita dapat jatah pasar bullish, ya toh, kayak gini nih, kayak dari mana nih? Dari 9 April 2020 sampai bullish terakhir di sini ya, di sini nih. Januari 2022, wah kita untungnya bisa ratusan persen, bisa ribuan persen bahkan. Karena kenapa? Karena pasar bearish saja kita bisa 2 kali lipat lebih bagus dari pasar kan, ya toh? Berarti kalau pasarnya bullish ini, saya coba hitung ya. Dari sini ke sini itu 72%, 72%. Nah, kalau kita bisa lebih bagus daripada di pasar, udah 100 sekian persen. Itu aja di pasar volatil. Kalau pasarnya nggak volatil, apa nggak lebih bagus lagi kan gitu ya. Nah ya, jadi ada waktunya kapan emang harus pantau terus, kepaksa jadi day trader ya tergantung fixnya ini. Tergantung mana tadi ya fixnya. Oh ini, kalau fixnya lagi tinggi ya mau nge-swing susah. Kecuali udah diteralin stop di atas BP. Nah itu kalau mau tinggal tidur apa emang mau disengaja di swing, nggak apa-apa, mereka udah aman dulu. Nah kalau lagi kayak gini, stop lossnya belum bisa dinaikin ya harus dipantau. Tadi kalau sampai S&P saya nggak pantau, apa nggak jadi rugi tadi kan. Nah kalau ini udah di bawah 20 kayak gini, di bawah garis putih ini, ya toh, enak udah. Ini pasarnya pasti bullish dan nge-swing enak. Beli misalkan beli jam setengah 11, tinggal seminggu, asal yang penting ada stop loss ya, tinggal seminggu udah pasti untung, udah hampir pasti untung ya kalau sesuai tema ya, tinggal tinggal naikin stop loss gitu toh. Cuma kalau kayak gini ya emang susah gitu. Gimana, ada yang mau didiskusin lagi nggak kira-kira? Wah goldnya nggak ada yang mau diskusiin lagi. Oke, kalau belum, oh ada. Cukup, Pak. Berapa? Cukup, Pak. Terima kasih. Ini Oke. saya juga baru belajar, Pak, karena ya selama ini sih saya di pasar apa namanya lokal juga biasanya swing, Pak. Ini belajar Hmm, belajar baru yang untuk yang trend following Oke. gitu. Ya, belajar pelan-pelan sambil mantau pasar ini. Iya betul. Terima kasih Pak Andreas atas ilmunya. Iya, ya sama-sama Pak Nara. Ya sebetulnya pengennya ngajarin swing sih, cuman pasarnya tidak bersahabat swing saat ini sih. Dia, saya biasa juga swing. Ini agak males sebetulnya. Maksudnya yang trading intrading ini agak males. Cuman terpaksa karena pasarnya minta itu sudah. Begitu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kelas saya tutup ya karena udah nggak ada transaksi menarik. Oke ya. Oh ya, bentar minyak. Bentar. Pullback Terima kasih Pak seperti Andreas, ini. Pak Prima. Oke, kelas saya tutup ya, sama-sama. Malam. Gimana Mas? Oh, Enggak. tak kira dia mau salah. Malam. Oke. Enggak ada. Oke.